Halo teman-teman trader semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Happy Day Trading. Kali ini saya akan membahas imbalance. Apa itu imbalance? Imbalance terjadi ketika adanya ketidakseimbangan antara buyer ataupun seller yang begitu signifikan atau pergerakannya secara impulsif terlihat di market. Secara konsep, harga yang tidak seimbang atau imbalance tersebut akan ditutup dalam waktu yang singkat ataupun lama. Jadi bisa waktu yang cepat ataupun lama. Sehingga harga menjadi balance. Ini harga ya, sehingga harga menjadi balance atau efisien. Jadi harga yang tidak seimbang tersebut akan ditutup sehingga menjadi balance. Imbalance disingkat dengan IMB atau sering disebut juga dengan Fair Value Gap atau FVG atau Inefficiency Price Action atau IPA. Fungsinya sebagai confluence atau pendukung dalam teknik trading. Jadi ini hanya sebagai confluence. Ini penting terutama dalam metode price action ataupun dalam metode smart money concept. Nah, teman-teman, ilustrasinya imbalance sendiri bisa dilihat dari 3 candle ya. Formasinya itu 3 candle. Candle 1, candle 2, candle 3. Nah, kita bisa lihat candle 1 dan candle 3. Candle 1 ujung ekornya shadownya itu sampai sini. Nah, di candle 3 ujung shadownya seperti ini. Ini terjadi ketika bullish ya. Nah, di sini terdapat ruang antara candle 1 dan candle 3 itu ada ruang. Nah, inilah yang disebut dengan imbalance atau fair value gap atau inefficiency price action. Ini adalah imbalance. Lalu seperti apa candle yang balance? Nah, kita bisa lihat formasi 3 candle ya. Candle 1, candle 2, dan candle 3. Kita bisa lihat candle 1 sampai sini ya, ujung ekornya. Ini bisa shadow ataupun body candle. Kalau tidak ada shadow bisa diukur dengan body candle. Ini kebetulan contohnya adalah dengan adanya shadow di candle. Nah, candle ini candle 1 dan candle 3-nya menutup candle 1 ini. Candle 3-nya menutup candle 1 ini. Ini contoh formasi balance. Jadi bisa teman-teman lihat perbedaannya antara formasi balance dan formasi imbalance. Kita lihat contohnya di market. Nah, ini tren, kita lihat ini tren sedang bearish ya. Kita cari imbalance di sini. Nah, bisa identifikasi kita ini ada candle impulsif seperti ini, signifikan ya. Nah, di sini ini adalah candle 1, candle 2, candle 3. Candle satunya ini membuat shadow sampai sini. Dan candle 3-nya membuat shadow sampai sini. Oke, kita marking. Nah, kita identifikasi ini adalah sebagai imbalance ya. Bisa kita lihat candle imbalance ini ditutup kembali ya, sehingga menjadi balance. Nah, jika kita gabungkan teknik ini hanya sebagai confluence ya. Kalau imbalance itu jika digabungkan dengan teknik order block, maka itu validitasnya sangat kuat ya. Validitasnya sangat tinggi. Tingkat akurasinya juga sangat lumayan ya. Contohnya seperti ini ada imbalance, kita cari order block ya. Untuk mencari order block berarti kita harus mengidentifikasi break of structure, BOS. Nah, kita lihat di sini ada BOS. Ya, BOS di sini.
Lalu kita cari candle perlawanan terakhir dari suatu tren. Ini trennya sedang bearish, berarti kita cari candle bullish terakhir. Nah, kita identifikasi ini adalah candle bullish terakhirnya. Nah, ketika harga memasuki area ini, imbalance ini, maka ini adalah konfirmasi untuk sell. Sebaiknya sih memang menunggu sampai order block, tapi kadang-kadang kalau ada imbalance ataupun order block bisa jadi menyentuh imbalance-nya saja untuk menutup harga ketidakseimbangannya ini, atau bisa jadi menyentuh order block gitu. Maka kita menetapkan SL di atas order block di sini. Ketika harga ini turun dan naik ya, menyentuh lagi order block, maksudnya imbalance ini ke area ini antara imbalance dan order block, maka di sini adalah kita untuk melakukan entry sell. Dan bisa lihat ini turun ya, turun. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada imbalance juga ya, ini candle 1, candle 2, candle 3. Nah, imbalance ini bisa kita jadikan acuan untuk menaruh TP ya. Nah, ini turun sampai sini. Kalau acuannya adalah support ini tidak mengenai TP ya, hampir mengenai TP, tapi tidak TP. Nah, kita melakukan entry sell di sini. TP-nya itu di mana? Di area imbalance-nya ini. Jadi harga ini juga kan imbalance juga, jadi ditutup lagi sehingga harga itu menjadi balance. Ya, kita bisa contohnya kita bisa taruh TP-nya di sini di area ini ya. Di area imbalance-nya ini. Soalnya ini keluar juga dari area imbalance ini, dari FVG ini. Tapi tidak sampai menyentuh support ini. Ketika kita harga ke sini kita entry sell. Di sini SL-nya, TP-nya bisa kita taruh di sini. Ya. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua juga kita bisa lihat di candle imbalance ini candle 1, candle 2 dan candle 3. Ini terdapat gap lagi ya, fair value gap lagi ya. Shadow ini sampai sini, shadow ini juga sampai sini, kita marking. Nah, ini adalah imbalance. Lalu kita gabungkan dengan teknik order block. Di sini ada break of structure. Lalu kita cari candle perlawanan terakhir. Ya, karena ini trennya udah mulai naik ya. Kalau dilihat ini candle impulsif seperti ini, berarti ini kalau dari time frame kecil berarti ini ada break of structure, berarti harga yang di sini itu udah dilampaui ya. Harga ini karena ini terjadi break of structure, berarti kita fokusnya buy gitu ya. Dan kita mencari candle perlawanan bearish terakhir, berarti di sini. Kita tetapkan SL-nya di sini. Ini strategi counter trend ya, ini melawan trend, tapi kita kalau di trace lagi ke contohnya ke M30 ya. Ke M30.
M30 ini trennya udah mengalami kenaikan. Kita lihat tren ini, misalkan harga sudah mencapai ini. Nah, kita identifikasi candle bearish terakhir di sini ya. Ini adalah order block. Kita taruh SL-nya di atas order blocknya. Ini break of structure, ini fair value gap-nya atau imbalance-nya, dan ini order block-nya. Ketika harga ini turun kembali dan menyentuh order block, maka ini kita melakukan posisi buy. Melakukan posisi buy, take profitnya bisa di sini ya, atau di area imbalance yang sebelumnya gitu. TP-nya ini bisa di sini ataupun di sini ya, di imbalance sebelumnya. Oke, kita ke H1 lagi. Kita cari lagi untuk entry posisi ya. Ini juga ada ya, banyak sih di sini. Ini juga ada, bisa kita lihat di sini ada break of structure, dan ini kita pakai dalam trend bearish ya, karena ini outlooknya bearish. Kita cari candle bullish terakhir di sini. Ini order block. Ketika harga menyentuh order block, kita melakukan entry sell. Masih banyak ya di sini, ada juga. Nah, imbalance ini hanyalah sebagai confluence saja. Jika digabungkan dengan teknik order block, itu validitasnya cukup tinggi. Tinggal kita mengasahnya. Nah, kita lihat contoh ini ya. Kita cari imbalance. Ini ada imbalance ya. Ini candle 1, candle 2, dan candle 3. Ini ada imbalance. Nah, ini sampai sini ya, imbalance. Kita tarik. Kita cari break of structure-nya di sini, BOS. Dan kita cari candle perlawanan terakhir, ini adalah order block-nya. Bisa kita lihat di sini harga tidak sampai menyentuh order block. Harga hanya menyentuh FVG-nya saja atau imbalance-nya saja. Jadi harga melakukan keseimbangan kembali. Ketika harga ini menyentuh, turun. Ini juga turun ya. Ini turun cukup signifikan di sini. Nah, bisa kita lihat di sini juga ada candle imbalance ya. Nah, cukup besar volumenya imbalance ini. Dan di sini ada break of structure.
kita lihat ketika harga menyentuh FVG ini turun ya, tapi ini tidak signifikan. Kita lihat harganya sudah mulai menaik ya. Kenapa? Kita bisa lihat di sini harga ini sering disentuh. Nah, harga ini sering disentuh ya, area imbalance ini sering disentuh. Dan ini kalau kita entry sell lagi, ini adalah area yang cukup berbahaya. Sudah saya katakan sebelumnya, harga imbalance itu akan ditutup lagi dalam jangka waktu cepat ataupun lama ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada imbalance yang belum tersentuh ya. Atau order block yang belum tersentuh, di sini juga ada, bisa kita lihat ya. Ini ada imbalance di sini nih. Ini ada imbalance di sini. Nah, kalau harganya itu sudah sering disentuh, kemungkinan dia akan tembus dulu dan mencari harga balance yang baru. Karena imbalance ini udah tersentuh, maka kemungkinan besar dia akan menembus ini ya, kemungkinan ya. Itu bisa terjadi, bisa tidak ya. Kemungkinan dia akan menembus area ini dulu karena area ini tuh sering disentuh. Nah, ini sering disentuh. Dia akan mencari area yang fresh. Dan menutup kembali harga imbalance yang ini yang belum ditutup ya. Nah, ini imbalance ini belum ditutup. Dan juga ini juga ada imbalance. Kalau kita lihat di sini, ini candle order block ini kita hapus dulu ya. Nah, ini candle ini 1 2 3, di sini juga ada imbalance. Nah, kemungkinan harga akan menutup harga yang belum menjadi balance ya. Perlu Anda ketahui ya, kalau imbalance ini hanya sebagai confluence, jika digabungkan dengan teknik order block itu akan cukup lumayan bagus akurasinya ya. Namun catatannya, jika harga itu sudah sering disentuh, maka itu adalah area yang berbahaya itu ya. Seperti ini. Oke, cukup sekian materi kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan transaksi trading. Khususnya dalam teknik ini perlu memang jam terbang ya untuk mengasah teknik imbalance dan order block ini. Terima kasih, cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat materi edukasi tentang trading, terutama di smart money concept. Terima kasih, see you on the next video.